Hai, apakah kamu pernah merasa belajar itu sulit dan membosankan? Atau kamu merasa tidak bisa fokus saat belajar? Mungkin kamu belum mengenal gaya belajar yang tepat. Apa itu gaya belajar? Dan bagaimana cara menemukan gaya belajar? Kita bahas di video ini. Assalamualaikum, saya Pak Han dan selamat datang kembali di channel Esa Media. Di video kali ini, Pak Han akan membantu kamu untuk menemukan gaya belajar yang paling cocok untukmu. Mengapa tahu gaya belajar itu penting? Dengan mengetahui gaya belajarmu, kamu bisa belajar dengan lebih efektif dan efisien. Yuk, kita mulai pembahasannya. Tapi sebelumnya, pastikan kamu klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah cara yang paling disukai seseorang untuk menerima dan memproses informasi. Ada banyak gaya belajar yang berbeda dan setiap orang memiliki gaya belajar yang unik. Secara umum, gaya belajar yang sering kita temui yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, gaya belajar visual. Orang dengan gaya belajar visual akan lebih mudah memahami apa yang dipelajari dengan cara melihat gambar, diagram, atau video. Ciri-ciri gaya belajar ini adalah seseorang lebih mudah mengingat informasi yang dilihat daripada yang didengar. Orang dengan tipe ini suka belajar dengan membaca buku, melihat diagram, atau menonton video. Mereka juga suka membuat catatan dengan gambar dan mind map. Mereka lebih mudah memahami konsep dengan melihat contoh konkret. Tips bagi kamu yang memiliki gaya belajar visual agar kamu lebih mudah memahami sesuatu. Yang pertama, gunakan gambar, diagram, dan mind map saat belajar. Yang kedua, baca buku dan artikel dengan teks yang jelas dan ringkas. Tips yang ketiga, tonton video-video edukasi dan juga tutorial. Tips yang keempat, buat flashcard dengan gambar dan kata kunci. Dan yang kelima, gunakan teknik visualisasi untuk mengingat informasi. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Orang yang memiliki gaya belajar auditori lebih banyak belajar dengan mendengar ceramah, diskusi, atau mendengarkan musik. Gaya belajar ini memiliki ciri-ciri lebih mudah mengingat informasi yang didengar daripada yang dilihat. Suka belajar dengan mendengarkan ceramah, diskusi, dan sambil mendengarkan musik. Mereka juga senang membaca dengan keras dan juga mendengarkan audiobook. Selain itu, mereka lebih mudah memahami konsep dengan mendengarkan penjelasan. Berikut tips buat kamu yang memiliki gaya belajar auditori. Yang pertama, dengarkan penjelasan gurumu dengan seksama. Dan yang kedua, kamu bisa menggunakan audio recorder untuk merekam pembelajaran. 3. Dengarkan audiobook dan podcast tentang edukasi. Dan yang terakhir, buat kelompok belajar dan diskusikan materi pelajaran. Gaya belajar yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Orang dengan gaya belajar kinestetik akan lebih mudah belajar dengan melakukan sesuatu, seperti praktek langsung, eksperimen, dan bermain peran. Kamu memiliki gaya belajar kinestetik jika kamu lebih mudah mengingat informasi dengan melakukan sesuatu, praktek langsung, eksperimen, maupun bermain peran. Kamu juga lebih suka bergerak dan tidak bisa duduk diam dalam waktu lama ketika belajar. Dan kamu merasa lebih mudah memahami konsep dengan mencoba sendiri secara langsung. Beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk mendukung belajarmu jika gaya belajarmu adalah tipe kinestetik. Yang pertama, lakukan praktek langsung dan eksperimen saat belajar. Yang kedua, ikuti kegiatan belajar yang melibatkan gerakan, seperti
bermain peran atau simulasi. Yang ketiga, gunakan alat peraga manipulatif saat belajar. Nah, itu tadi penjelasan tentang gaya belajar. Berdasarkan ciri-ciri yang sudah Pak Han sampaikan tadi, kamu termasuk tipe yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara menemukan gaya belajar kita? Kamu bisa melakukan beberapa hal berikut untuk mendeteksi gaya belajarmu. Yang pertama, dengan tes gaya belajar. Kamu bisa mengikuti tes gaya belajar yang banyak tersedia di internet secara online. Tes ini akan memberimu gambaran tentang gaya belajarmu dan membantumu mengetahui gaya belajar yang paling cocok untukmu. Caranya, buka mesin pencarian dan ketikkan tes gaya belajar online. Lalu, ikutilah tes tersebut secara online. Cara yang kedua yaitu introspeksi diri. Pikirkan tentang cara kamu belajar di sekolah dan di luar sekolah. Apakah kamu lebih suka membaca, mendengarkan, atau melakukan sesuatu? Apa yang membuatmu memahami sesuatu dengan lebih mudah? Dan apa yang membuatmu merasa lebih senang dan termotivasi saat belajar? Dari jawaban pertanyaan-pertanyaanmu tadi bisa mengarahkanmu untuk mengetahui tipe gaya belajarmu. Cara yang ketiga, dengan bertanya kepada orang lain. Bertanyalah kepada teman, keluarga, atau gurumu tentang gaya belajar mereka. Mungkin kamu memiliki gaya belajar yang sama dengan mereka. Jangan lupa mintalah saran dan tips belajar dari mereka. Kemudian, lakukan tips berikutnya, yaitu mencoba berbagai teknik belajar. Cobalah berbagai teknik belajar yang sesuai dengan gaya belajar yang berbeda. Kemudian, lihat dan rasakan teknik mana yang paling membantumu belajar lebih mudah, efektif, dan efisien. Dan jangan ragu untuk mencoba banyak teknik atau bahkan menggabungkan beberapa teknik belajar tersebut sampai kamu menemukan teknik yang cocok dengan kebutuhan belajarmu. Nah, itulah tadi penjelasan Pak Han tentang macam-macam gaya belajar dan bagaimana cara menemukannya. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada gaya belajar yang terbaik. Setiap gaya belajar memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang terpenting adalah kamu menemukan gaya belajar yang paling cocok denganmu dan menggunakannya untuk belajar dengan lebih efektif dan efisien. Sampai di sini dulu video kali ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta bagikan video ini ke teman-temanmu agar teman-temanmu juga bisa menemukan gaya belajarnya, sehingga belajar kalian akan lebih efektif dan efisien. Terima kasih sudah menonton, semoga video singkat ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.